Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Renungan hari ini berjudul Keluh Lidah Saat Berdoa, ditulis oleh Elisa Morgan. Sahabat ODB, ketika adik laki-laki saya masih bayi, ia harus menjalani operasi pada mulutnya. Ibu menjelaskan bahwa sejak lahir, adik saya menderita tongue tie atau ankylosing. Jika tidak dioperasi, kemampuannya untuk makan dan berbicara akan terhambat. Hari ini istilah tongue tie digunakan untuk menggambarkan kesulitan seseorang untuk kata-kata yang terlalu malu untuk berbicara. Dalam bahasa Indonesia, ini mirip dengan istilah keluh lidah. Terkadang ketika kita berdoa, lidah kita terasa keluh. Ketika kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat bernada rohani yang itu-itu saja. Kita mencoba mengutarakan perasaan kita kepada Allah, tetapi dalam hati kita bertanya-tanya, apakah doa-doa itu akan sampai ke telinganya? Pikiran kita melantur kemana-mana. Dalam tulisannya kepada orang percaya abad pertama di Roma, Rasul Paulus membahas apa yang perlu dilakukan ketika kita sulit berdoa. Ia mengundang kita untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Konsep membantu di sini berarti memikul beban yang berat. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan mengindikasikan kehadiran perantara saat Roh membawa permohonan kita kepada Allah. Ketika lidah kita keluh dan sulit untuk berdoa, Roh Allah membantu mengubah kebingungan, kepedihan, dan ketidaktahuan kita menjadi doa yang sempurna yang mengalir dari hati kita sampai ke telinga Allah. Dia mendengarkan dan menjawab, memberikan penghiburan yang persis dengan apa yang kita butuhkan. Meskipun terkadang itu tidak kita sadari sampai kita meminta Dia untuk berdoa bagi kita. Sahabat ODB, ingatlah, pernahkah Anda tidak tahu harus mendoakan apa atau bagaimana seharusnya Anda berdoa? Bagaimana Allah telah menolong Anda melewati situasi tersebut?
Ya Allah, terima kasih atas pertolongan Roh-Mu ketika aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.